Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pak Mukhtar di perkuliahan Matematika Bisnis. Untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-5 ya. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu adalah penerapan fungsi pangkat 1. Nah, di kontra perkuliahan itu sudah ada beberapa aplikasi dari penerapan fungsi pangkat 1, yaitu membentuk fungsi permintaan dan penawaran, membentuk keseimbangan pasar dan gambar grafiknya, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dan gambar grafik, terus fungsi biaya dan permintaan gambar grafik, analisis BEP, gambar grafiknya gimana, terus fungsi konsumsi dan tabungan beserta gambar grafik, utility, dan fungsi produksi. Baik, hari ini kita akan minimal akan belajar itu ya, fungsi permintaan dan penawaran beserta keseimbangannya. Mudah-mudahan kita sampai C supaya durasi videonya tidak terlalu panjang ya, sampai poin C ini ya. Oke, mungkin sampai pajak. Ini materi PPT, nanti akan saya upload di e-learning. Ini sebenarnya materinya seperti minggu lalu, tapi akan ada sedikit revisi dari saya, nanti bisa di-download untuk yang baru ini. Oke. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Bentuk fungsi permintaan, fungsi penawaran pada umumnya membentuk fungsi linear atau fungsi pangkat 1, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, itu secara matematiknya. Untuk keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Untuk mencari keseimbangan tersebut bisa digunakan cara substitusi, eliminasi, ataupun determinan yang telah kita pelajari. Nanti diperkuat dengan cara grafik atau cara menggunakan gambar fungsinya. Ini bebas kalian mau pakai cara substitusi, eliminasi, atau determinan, tapi saran saya cukup gunakan substitusi. Bebas kalau mau eliminasi juga, tapi saya tidak menyarankan menggunakan cara determinan karena terlalu rumit gitu. Nah, ini bentuk fungsi dari permintaan. Dia akan gambarnya yang berupa fungsi ini garis merah ini, dia akan menurun. Nah, ini fungsinya akan semakin menurun. Di mana ini ada yang horizontal itu P, yaitu adalah price atau harga. Yang vertikal itu adalah Q, quantity atau jumlah. Itu keterangan dari gambar fungsinya. Selanjutnya ini adalah fungsi penawaran. Sama, untuk horizontal itu P, dengan vertikal adalah Q. Bedanya untuk fungsi dari penawaran, dia akan cenderung naik. Ini seperti hukum permintaan penawaran ya di mata kuliah ekonomi makro, saya rasa kalian sudah mempelajarinya. Oke. Ini semakin harganya itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Ini khususnya untuk kurva penawaran ini adalah dari sisi produsen. Sedangkan si kurva permintaan, nah ini, semakin harganya naik, maka permintaannya akan semakin turun. Nah, ini dilihat dari sisi konsumen. Nah, itu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Itu teorinya seperti itu. Nanti mohon diperdalam lagi di mata kuliah ekonomi mikro yang sedang Anda pelajari semester ini. Oke. Ini adalah gambar keseimbangan dari pasar, di mana yang merah merupakan fungsi dari permintaan, yang hijau itu merupakan fungsi dari penawaran, di mana titik keseimbangan terbentuk di E. E ini adalah equilibrium atau keseimbangan. Oke. Untuk QS adalah jumlah penawaran, untuk QD adalah jumlah permintaan. Ini seperti tadi ya. PE, nah PE sendiri merupakan harga keseimbangan, dan QE adalah jumlah keseimbangan. Oke, tadi untuk keseimbangan pasar.
Kalau keseimbangan pasar ini melihat dari sisi produsen sama konsumen, dua-duanya dilihat. Kalau yang ini tadi dari segi konsumen, kalau ini tadi dari segi produsen. Oke, ini contoh soalnya. Saya tidak akan menjelaskan teorinya, tapi langsung contoh ke soalnya. Karena untuk teorinya sudah pastinya kalian belajar di mata kuliah ekonomi makro. Oke. Fungsi permintaan suatu barang yaitu ditunjukkan P sama dengan 15 minus Q. Dan untuk fungsi penawaran barang yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta. Gambarkan fungsi tersebut. Nah, ini tadi diketahui dari soal bahwa P untuk permintaan sama dengan 15 min Q. P untuk penawaran sama dengan 3 plus 0,5 Q. Oke, kita bawa ke dalam bentuk Q semua persamaan ini. Maka untuk yang permintaan tadi, maka ditulis Q ini kurang D ya. Q D sama dengan 15 minus P. Nah, ini yang nyebrang si Q-nya nyebrang ke kiri, terus P-nya nyebrang ke kanan. Jadi ini nyebrang ke kiri jadi plus, terus P-nya jadi minus. Nah, untuk yang penawaran, yang QS, yang QS itu kita seberangkan yang ini, yang 3 nyebrang ke kiri, jadi P minus 3. Nah, ini masih ada 0,5. Oleh sebab itu kedua sisi dikalikan 2. Dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Terus P dikalikan 2 jadi 2P. Terus yang tadi ini kita silangkan tadi minus 3 itu dikalikan 2 menjadi minus 6. Nah, ini kita sudah mempunyai bentuk QD sama QS. Setelah itu kita masukkan ke rumus fungsi keseimbangan. Rumus fungsi keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. Nah, QD tadi sama dengan 15 minus P. Terus QS-nya minus 6 plus 2P. Nah, ini kita dapat mengumpulkan ya, ini yang minus, oke. Nanti bisa dihitung sendiri, ini nanti hasilnya P sama dengan 7. Nah, ini coba nanti diseberang-seberangkan ya. Minus 6, nyebrang sini jadi positif. Terus ini minus P nyebrang ke kanan jadi positif. Jadi kan 21 3P, maka P sama dengan 7, kayak gitu. Nanti bisa diurat-urat sendiri. Setelah kita menemukan P sama dengan 7, kita masukkan ke salah satu persamaan. Kita masukkan ke ini aja, yang gede. Maka diperoleh Q sama dengan 15 min P. 15 min 7 sama dengan 8. Itu. Sehingga kita sudah memperoleh bahwa P keseimbangan sama dengan 7, Q untuk keseimbangan sama dengan 8. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini gambarnya diperoleh dari mana? Ini saya tunjukkan untuk file Excel saya. Nah, ini sayangnya gambarnya tidak bisa digambarkan Excel, tapi saya akan bantu Anda untuk mencari titik-titiknya. Oke, ini tadi persamaan QD, QS. Saya punya QD, QS sama P. Saya punya QD, QS sama P. Saya butuh 3 elemen ini. Maka saya tabelkan. Untuk QD, rumusnya tadi yaitu adalah 15 min P. Oke, 15 min P. Ini tinggal saja. Sedangkan QS sama dengan minus 6 plus 2 kali P. Oke. Untuk incrementnya saya gunakan 1. Nah, ini 0, 1, 2. Nanti usahakan mulainya dari 0 ya untuk P-nya ya. Nanti sudah kelihatan nanti ketika P-nya 0, QD-nya berapa, QS-nya berapa. Begitu. Nah, dari sini sudah kelihatan. Oke, ini tinggal gampangannya ini double click nanti keluar angkanya. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa nilai yang sama QD sama QS. Oke, QD QS saya turun ini. Itu terjadi ketika P-nya 7. Oke. Nah, titik keseimbangannya terjadi. Ini saya warnain merah. Oke. Ini kalau kalian gambarkan manual, ini kalau Excel nggak bisa, kalau manual, nanti akan terbentuk fungsinya seperti ini. Nah, untuk ujian nanti saya hanya membutuhkan ini titik-titik keseimbangan ini.
Sama titik hijaunya ini dimulai berapa, titik merahnya dimulai berapa, terus titik merah yang ini itu berapa, kayak gitu itu yang paling penting. Tapi lebih bagus lagi kalian gambarkan tulisan tabel seperti ini supaya saya tahu dapatnya itu dari mana, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada 3 cara kita pakai substitusi, terus ini pakai gambar. Selanjutnya adalah pengaruh pajak spesifik keseimbangan pasar. Nah, ini pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yaitu akan menggeser titik keseimbangan ke titik keseimbangan yang lebih tinggi apabila dilihat dari sudut price-nya atau harganya. Nah, persamaan penawaran sebelum dikenakan pajak yaitu P sama dengan A plus BQ. Sehingga persamaan penawaran setelah dikenakan pajak spesifik akan berubah menjadi P sama dengan A plus BQ plus T. Nah, maksud pajak dari spesifik itu apa? Kalau pajak spesifik dia itu T-nya itu konstan, itu sebesar T. Beda lagi nanti untuk pajak yang variabel atau pajak di sini bahasanya menggunakan bahasa proporsional. Kalau proporsional itu tergantung nanti besarnya P, T sama dengan P, itu pajak proporsional. Oke, kalau pajak spesifik itu sebesar konstan T, kayak gitu. Nah, ini gambarnya ketika nanti kita menemui kasus bagaimana pengaruh dari pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, karena nanti ini persamaan ini di plus T, maka P-nya akan bergeser ke atas atau P-nya ini akan lebih tinggi dibandingkan P yang sebelum dikenakan pajak ini. Sehingga P-nya ini akan lebih tinggi. Nanti gambarnya PE-nya akan geser ke PE aksen ini. Nah, PE kutip ini. Maka si keseimbangan akan bergeser dari E ini ke E aksen sini. Oke. Ini contoh contoh soal. Fungsi permintaan suatu barang yaitu P sama dengan 15 minus Q. Untuk fungsi penawaran barang yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Nah, ini ditanya berapa sih keseimbangan pasar dengan sebelum pajak. Tadi kan sudah kita cari. Berapa pasar harga keseimbangan ke jumlah keseimbangan sudah kena pajak. Kemarin fungsi dan juga bahwa keseimbangan bergeser. Oke. Ini tadi yang sebelum dikenal pajak yaitu P-nya 7, Q-nya 8. Ini P-nya 7, Q-nya 8. Ini sama cara yang tadi. Nah, ini yang beda. Yang beda setelah dia dikenakan pajak, maka fungsi P sama dengan 3 plus 0,5 Q tadi berubah karena di plus 3. Maka P sama dengan 6. Nah, 3 tambah 3, 6 plus 0,5 Q. Maka Q-nya sama dengan minus 12 plus 2P. Oke, nah untuk permintaannya tetap, cuman yang penawaran yang berubah. Oke, ini sama kerjakan dengan cara substitusi tadi. Oke. Cara keseimbangan tadi apa? QD sama dengan QS, ini QD sama dengan QS. Minus 15 minus P sama dengan minus 12 plus 2P. Maka akan diperoleh P-nya sama dengan 9, Q-nya sama dengan 6. Oke. Itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan persamaan ini, si fungsi penawaran dia akan di plus 3 karena dia dikenakan pajak tadi. Itu perbedaan dengan tanpa adanya pajak. Oke. Ini gambarnya. Ini keseimbangan yang lama, yaitu titik P-nya 7, Q-nya 8. Nah, ini keseimbangan baru kita, yaitu P-nya 9, terus Q-nya 6. Nanti kalau digambarkan seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menggambarkan, kalau menggambar langsung, berarti kalian ada 2 tabel bantu untuk mencari titik-titik ini. Contohnya, caranya seperti di Excel tadi, sudah saya tunjukkan.
Ini beberapa teori. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen TK adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak PE dengan harga keseimbangan sebelum pajak. Beban pajak yang ditanggung oleh produsen, besarnya yaitu beban pajak yang ditanggung oleh produsen TP adalah selisih antara besarnya pajak per unit T dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen TK. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah T gede, yaitu jumlah pajak terjual yang dikenakan pajak GE dikalikan dengan besarnya pajak barang per unit T. Nah ini merupakan teori ya, ini nanti bisa dihafalkan untuk rumus-rumusnya. Ini pasti di ekonomi mikro dipakai. Selanjutnya pengaruh pajak proporsional. Ini bedanya di sini, TP ini ya. T-nya bukan T konstan, tapi T dikalikan dengan P. Berarti T itu tergantung dengan besarnya P, kayak gitu. Oke, ini contoh soalnya. Fungsi permintaan suatu barang, yaitu P sama dengan 15 minus Q. Untuk fungsi ke penawaran barang, yaitu P sama dengan 3 plus 0, Q. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan tanpa pajak setelah pajak. Gambarkan fungsi dan tunjukkan bahwa titik keseimbangan bergeser. Ini seperti tadi, cuman dia bedanya yang ini di sini. P sama dengan 3 plus 0, ini fungsi penawarannya berubah menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 0,25 P. 0,25 P dari mana? Dapatnya dari 25%. 20% sama dengan 0,25. Sehingga nanti akan diperoleh bahwa P sama dengan 4 plus 2 per 3 Q. Atau Q sama dengan minus 6 plus 1,5 P. Nah ini nanti hasilnya akan berupa koma-koma karena angkanya kurang bagus kayak gitu ya. Oke, kita bawa ke sifat keseimbangan pasar. Bahwa keseimbangan pasar sendiri yaitu QD sama dengan QS. Oke. QD-nya yaitu sama seperti soal di atas yang tanpa pajak tadi 15 minus B karena dia tidak dipengaruhi kalau pajak tidak dipengaruhi oleh permintaan. Oke. Untuk QS-nya yaitu sama dengan minus 6 plus 1,5 P. Oke. Sehingga nanti diperoleh hasil bahwa PE-nya sama dengan 8,4 terus QE-nya sama 6,6. Kalau digambarkan nanti sama seperti tadi, cuman ini yang beda adalah si QS adjacent atau QS setelah dikenakan keseimbangan, QS setelah dikenakan pajak proporsional, dia akan miring ini, tidak sejajar seperti ini. Kalau sejajar ini karena dia pajak spesifik atau konstan. Kalau ini yang proporsional atau variabel, dia yang kuning ini akan miring kayak gini. Dan dia tidak sejajar ya. Oke, ini adalah P baru kita, price baru kita yaitu 8,4, terus quantity baru kita yaitu 6,6. Oke, yang lama seperti atas tadi. Ini sifat-sifat dari pajak proporsional. Ini proporsional. Ini sama seperti tadi ya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Oke, sekarang pengaruh subsidi. Oke. Subsidi yang harus diberikan atau produksi penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangannya tercipta di pasar lebih rendah daripada keseimbangan sebelum tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Oke. Ini persamaan penawaran sebelum subsidi, P sama dengan A plus BG. Oke. Persamaan penawaran, ini setelah ya, ini setelah subsidi. Setelah subsidi yaitu, nah, ini juga. P, Q, minus S. Kalau subsidi dia sifatnya mengurangi dari penawaran. Oke. Nih, contohnya, contoh aja ya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan, ini sama seperti tadi soalnya, P sama dengan 15 minus Q, untuk penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5
5 untas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi? Oke. Kalau tanpa subsidi sama ya, P-nya sama dengan 7, Q-nya sama dengan 8, itu titik keseimbangannya. Oke, ini yang subsidi. Oke, untuk fungsi penawarannya akan berubah. Ini penawaran sebelum subsidi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Setelah dikenakan subsidi menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q minus 1,5. Sehingga diperoleh bahwa Q untuk penawaran atau Q S sama dengan minus 3 plus 2P. Nah, syarat dari keseimbangan sama seperti tadi, QD sama dengan QS, maka QD sama dengan 15 minus P sama dengan QS-nya minus 3 plus 2P. Diperoleh bahwa Q sama dengan 9, P sama dengan 6. Itu perhitungan sama, pakai substitusi. Bebas, mau pakai apa saja. Tapi saya pakai substitusi saja nggak apa-apa. Nah ini untuk gambarnya. Oke. Untuk gambarnya bagaimana? Nah ini gambarnya dia akan ini beda ya dengan tadi ya. Karena adanya subsidi maka price-nya akan turun dari 7 ke 6 untuk keseimbangannya karena ada subsidi tadi. Sedangkan untuk kuantitinya akan bertambah dari 8 ke 9 kayak gitu. Jadi beda ya subsidi sama pajak pengaruhnya. Kalau subsidi dia akan menurunkan harga keseimbangan, kalau pajak dia akan menaikkan harga keseimbangan. Kalau dilihat dari segi kuantitinya, subsidi akan menambah kuantitinya dan pajak akan mengurangi kuantitinya. Itu teorinya harusnya sudah dipelajari di ekonomi mikro. Nah ini sifat-sifatnya, ini persamaan, ini tidak saya bacakan, bisa dibaca sendiri. Siapa tahu nanti soalnya sangat mendetail, dalam artian setelah kita mendapatkan keseimbangan nanti disuruh misalkan mencari jumlah subsidi yang diberikan pemerintah itu berapa. Nah, itu bisa dicari dengan persamaan ini. Ya, ini lambangnya S dapat dihitung dengan mengalihkan barang yang terjual. Nah ini Q aksen dengan besar subsidi per barang ini S. Nah, itu jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oke, sementara untuk hari ini materinya cukup sampai keseimbangan pasar barang yang dipengaruhi oleh subsidi dulu. Untuk minggu lanjutnya kita lanjutkan dengan aplikasi dari fungsi pangkat 1. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.